bercerita. Yay. I'm back, I'm still alive. Setelah 3 tahun gue absen untuk bikin konten di YouTube, kali ini gue mendorong diri gue untuk buat video lagi. Semoga kali ini istiqomah ya guys ya. Dan buat kalian yang baru nyasar ke konten ini, welcome. Ini adalah channel dimana gue bercerita tentang kehidupan gue di Australia. Udah gak kerasa 5 tahun, udah hampir 5 tahun gue tinggal di Australia. Kali ini tepatnya di Melbourne. Dan gue akan berbagi tentang gimana sih kehidupan di sini. Nah, kali ini gue akan memperkenalkan beberapa rencana gue tentang Nita Bercerita channel ini. Nantinya, ke depannya, gue pengen bikin ada di channel Nita Bercerita, yaitu Triple J, alias jalan-jalan jajan. Kalau misalnya kalian yang followers baru, subscriber baru, mungkin belum tahu, tapi yang dulu-dulu itu udah tahu kalau dulunya gue suka bikin konten tentang jalan-jalan di Australia juga. Nah itu nanti gue akan jalan-jalan jajan, gue akan lanjutin, tunggu terus ya. Lalu sharing is caring. Nah itu sekarang, ini adalah sharing is caring episode nomor 1. Selamat datang. Buat kalian yang belum subscribe, langsung aja diklik biar nggak ketinggalan konten-konten yang akan aku bikin ke depannya. Apalagi kalau misalnya kamu pengen tahu gimana sih di Aussie, ya kan? Nah, kali ini gue sebenarnya pengen ngelanjutin konten gue yang dulu. Ingat nggak kalian? Gue pernah bikin konten 3 cara mendapatkan study visa Australia. Ingat nggak? Ingat dong, ya kan? Kalau nggak ingat, yang ini nih. Nah, sekarang mungkin udah mulai mulai ingat. Kalau misalnya belum pernah nonton, boleh ditonton ya abis ini ya. Tapi ada sesuatu yang harus gue update sekarang. Karena itu adalah salah satu video gue yang ditonton paling banyak, yaitu sekitar kayaknya 4.000-an orang yang udah nonton. Terima kasih yang udah nonton. Tapi kenapa subscriber gue masih 400 ya? Berarti kalian belum subscribe. Jadi jangan lupa klik subscribe. Tetap ya kan, Bo. Nah, gue lanjutin ya. Di konten itu ada salah satu cara yang gue jelasin tentang kalau misalnya lu punya visa visitor dan lu datang ke Australia, lalu lu berpikir untuk belajar di sini, karena kan visitor itu sebenarnya cuma 3 bulan dan ada ketentuan yang lo bisa sekolah tapi cuman untuk yang 3 bulan. Jadi itu kayak kursus ya di sini, karena banyak banget kursus 3 bulan. Tapi kalau misalnya lo pengen sekolah lebih lama, kayak ada yang setahun ambil diploma atau ambil kuliah beneran di sini gitu ya, maksudnya S1 atau S2, itu kan harus punya study visa beneran dong ya kan, study visa beneran. Dan dulu gue di konten itu bilang, dari visitor ketika lo datang ke Australia, lo bisa rubah visa lo ke visa student di sini alias onshore. Jadi ketika lo datang ke Australia, lo di Australia lo rubah. Dulu itu bisa. Tapi ini ada sedikit kabar menyedihkan buat kalian yang belum melakukan dan berencana melakukannya. Sekarang udah nggak bisa berlaku guys. Itu sudah tidak berlaku karena gua kutip dari www.studyaustralia.gov.au. Nanti gue taruh ya linknya di bawah. Itu per tanggal 1 Juli 2024, which is baru 3 bulanan yang lalu ya guys ya. Itu udah nggak berlaku lagi peraturan tentang merubah visa dari visitor ke student visa. Itu udah tidak diizinkan oleh pemerintah Australia. Dan ada beberapa jenis visa lainnya yang juga udah nggak bisa untuk melakukan perubahan tersebut. Jadi ada beberapa listnya nih ya, gua akan sebutin. Yang pertama itu subclass 485 alias temporary graduate. Terus yang kedua tentu aja visitor visa subclass 600. Terus yang ketiga 601 electronic visitor visa. Yang keempat itu ada 602 medical treatment. Yang kelima ada
651 itu ternyata e-visitor ya. Berarti tadi yang 601 kayak Electronic Travel Authority. Sorry. Mohon maaf ya, amateur. Terus yang terakhir itu ada subclass 988 alias Maritime Crew. Nah, dulunya bisa, sekarang udah nggak bisa lagi untuk ganti ke student visa onshore. Jadi kalau misalnya kalian masih ngajuin di negara asal kalian, itu masih bisa langsung aja gitu. Jadi kalau misalnya memang kamu berencana bersekolah di Australia, ya tetap orang Indonesia tetap bisa, tapi ya emang harus ngajuin dari negara asal. Udah nggak bisa lagi tuh kalian mau cari sekolah di sini, karena kan kayak gue dulu, gue tuh datang ke sini visitor karena sekalian ngunjungin Babang ya, sekarang laki gue. Nah, dulu gue ngunjungin sini dan gue sekalian kayak study tour gitu, sekolah mana yang gue pengen lihat, gue mau lihat dulu, gue pilih, terus kayak jurusannya apa, gue tentuin di sini. Jadi gue ngerubah visa gue waktu itu, dan emang beneran belajar ya gue ya, bukan cuman pengen ala-ala gitu kan. Karena ternyata ketentuan ini itu respon dari permanent temporaries. Jadi di sini sebutannya permanent temporaries. Jadi orang-orang yang pakai temporary visa, salah satunya adalah ini ya, student visa, visitor dan lain sebagainya, itu kan temporary. Yang sebenarnya mereka tuh pengen banget tinggal di Australia, tapi mereka nggak eligible alias nggak bisa untuk ngajuin permanent resident. Jadi mereka tuh cari cara untuk gimana ya untuk tetap stay di Australia, dan beberapa diantaranya jalan pintasnya tuh mereka banyak yang ngambil student visa gitu. Nah, jadi pemerintahan sini udah mulai aware kalau misalnya visa ini tidak dipergunakan secara bijak oleh orang-orang yang datang dan berencana tinggal di Australia gitu. Mereka ini sekarang sistemnya pengen memfilter orang-orang yang benar-benar pengen belajar di Australia, bukan orang yang pengen tinggal dan menetap di Australia tapi dengan cara belajar terus. Adalah beberapa kasus yang seperti itu menurut yang disebutkan di sini, makanya disebutin namanya permanent temporaries. Nah, itu dia. Karena itu nih perubahannya nih, ini adalah bagian rencana dari Australian Government's Migration Strategy. Mereka ini mulai ngatur nih gimana caranya international students bisa datang ke Australia dan benar-benar pure, genuine mereka mau sekolah, bukan ingin menetap dan bekerja di Australia gitu. Nah, buat kalian yang pengen belajar di Australia masih bisa, tapi kalian harus mengajukan langsung di negara asal. Dan bridging visa, karena kan bridging itu ketika kalian mengajukan visa terus kan visanya belum granted, itu biasanya ada yang namanya bridging visa. Nah, dulu itu kalau kamu mengajukan onshore alias di Australia, bridging visa itu bisa digunakan sebagai visa untuk tinggal, karena kan ya namanya bridging ya, jembatan gitu, jembatan antara visa yang kamu apply dan visa yang belum kamu dapatkan. Nah, kamu berada di tengah-tengah ini di jembatan. Nah, dulu ini kalian masih bisa stay. Nah, sekarang karena kalian udah nggak bisa ngajuin onshore lagi, ya nggak ada tuh namanya bridging visa. Kamu bisa terbang ke Australia dengan bridging visa tuh nggak bisa. Jadi kamu bener-bener harus nunggu sampai student visa kamu granted gitu guys. Oke, semoga penjelasan gue jelas tentang ini. Dan kalau misalnya kamu mau ada request konten atau pertanyaan-pertanyaan sekitar visa, mungkin gue yang bisa gue jawab, akan gue jawab. Kalau misalnya agak susah, ya mohon maaf ya Bu ya, kita kan modalnya ini ya, Google Google search yuk sama-sama, yuk bisa yuk ngetik yuk. Dan buat kalian balik lagi yang belum subscribe atau like video ini atau komen di bawah, ayo tolong dong menyalakan abangku konten ini, karena target gue pengennya sih tahun ini semoga bisa jadi 500 subscriber, amin. Sekarang masih 400-an, semoga aja tahunan ini bisa 500. Nanti gue giveaway deh kalau ada 500, gimana ya? Bisa dong. Thank you so much yang udah nonton sampai habis. Kali ini emang
nggak banyak, kontennya nggak lama, karena kita baru bertemu lagi ya kan. Semoga kalian akan datang di video-video aku selanjutnya. Tunggu terus. Thank you guys. Bye.